Bab 5. Buatlah sandwich doa. Model doa Kristen dimulai dengan pujian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan diakhiri dengan pujian, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itulah yang saya suka sebut teknik sandwich. Mulailah doa Anda dengan bersyukur kepadanya, memuji Dia dan menyatakan betapa besarnya Dia. Kemudian sisipkan permohonan Anda dan akhiri dengan memuji Dia lagi. Ketika Anda menghampiri Tuhan dengan permintaan Anda yang disisipkan di antara pujian dan ucapan syukur, Anda akan merasa bahwa sebenarnya tidak banyak yang harus Anda minta daripadanya. Oh Tuhan, dokter mengatakan kepada saya bahwa saya akan mati. Saya ingat penyakit yang sama yang membuat Bibi Susi meninggal. Ini buruk sekali. Doa semacam itu hanya akan mematahkan semangat Anda. Doa seperti itu membangun ketakutan dan depresi. Bagaimana jika Anda berdoa seperti ini? Bapa, terima kasih karena namamu adalah nama di atas segala nama. Kanker punya nama, AIDS punya nama, hal-hal ini yang kata dokter di dalam tubuh saya punya nama, dan namamu di atas mereka semua. Terima kasih karena kau lebih besar, lebih kuat, dan lebih berkuasa atas semua ini. Habiskanlah 5 atau 10 menit lagi hanya dengan memuji Dia atas kebesarannya, maka pada waktu Anda siap untuk mengajukan permintaan Anda akan seperti ini. Bapa, persoalan ini begitu kecil dibandingkan dengan apa yang kau sanggup lakukan. Saya bahkan tidak perlu meminta, tapi dokter memang mengatakan kalau saya akan mati. Jadi karena Yesus sudah memberi saya kesembuhan, saya akan menerimanya saja. Lalu kembalilah memuji dan menyembah Dia. Dengan mengetahui siapa Tuhan sebenarnya, tidak ada masalah yang terlalu besar. Banyak orang berdoa, Hakim kami yang di sorga, Kau sungguh sangat jauh, oh Tuhan, saya akan mati. Dan kemudian menghabiskan 40 menit berbicara tentang apa yang dokter katakan sebelum mengakhiri dengan sembuhkanlah saya di dalam nama Yesus jika itu adalah kehendak-Mu. Dan bertanya-tanya mengapa mereka malah tambah depresi. Ya, itu jenis doa tersebut memang membuat depresi dan tidak efektif. Satu-satunya yang akan menjawab doa jenis itu adalah iblis. Pujian. Apapun yang Anda fokuskan akan menjadi besar di mata Anda. Kalau berfokus pada masalah, maka masalah itu akan berkembang. Berfokuslah kepada Tuhan yang merupakan solusi Anda, maka penglihatan Anda akan Dia akan semakin bertambah. Inilah mengapa arah doa Anda sangat penting. Apakah Anda akan memilih membesarkan Tuhan atau masalah Anda? Yang Anda besarkan akan semakin kuat di dalam hidup Anda, dan yang lain semakin lemah. Semakin besar dari doa haruslah berupa pujian. Pujian penting karena pujian memberkati Tuhan dan menguatkan Anda. Tuhan juga bertahta di atas puji-pujian umatnya. Mazmur 22 ayat 3. Itulah alasan utama ibadah gereja biasanya dimulai dengan pujian penyembahan. Salah satu kata asli untuk doa secara hurufiah berarti penyembahan. Arti lainnya adalah mencium wajah. Doa adalah penyembahan dan penyembahan adalah doa. Doa adalah mencium wajah Bapa kita. Doa adalah mengasihi dan bersekutu dengan Tuhan. Saudara dan saudari, sebagian besar dari apa yang kita lakukan bukanlah doa, melainkan mengomel dan mengeluh. Hal ini membuat Anda merasa lebih baik. Sepertinya Anda telah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tuhan akan mendengarkan saya sekarang karena saya sudah berdoa selama 1 jam. Salah.
memanjang-manjangkan doa Anda sama sekali tidak bermanfaat, itu agamawi. Jika Anda mulai menghampiri Tuhan dengan sikap yang baru, ini akan membuat perbedaan yang sangat besar di dalam hidup Anda. Tuhan mau Anda bebas dari perbudakan agamawi yang sudah dibebankan atas Anda. Ia tidak membawa Anda ke dalam perbudakan agama orang lain yang menempatkannya atas Anda, atau mungkin Anda sendiri yang membebankannya atas diri Anda. Yang manapun itu, Tuhan mau Anda bebas karena Dia tidak seperti itu. Tuhan adalah pribadi. Apakah Anda ingin menghancurkan keluarga Anda? Inilah cara yang efektif untuk melakukannya. Miliki waktu khusus persekutuan dari jam 7 malam sampai 8 setiap malam. Jadikan itu peraturan di mana tidak satu orang pun bisa mengubahnya. Selama jam itu setiap malam, Anda bersekutu. Anak-anak mungkin sedang menelpon atau bermain di halaman belakang. Ibu mungkin sedang menyelesaikan cucian piring, bahkan ayah mungkin sedang memeriksa email. Namun pukul 7 malam semua anggota keluarga harus hadir dan siap di ruang keluarga. Lalu 1, 2, 3 bersekutu. Anda pasti akan menghancurkan keluarga Anda dengan cara model itu. Memang konsep yang bagus menyisihkan waktu untuk mengerjakan segala sesuatu bersama-sama sebagai keluarga. Tapi kalau Anda kaku dan legalistik dengan waktu harian yang sudah ditetapkan, itu benar-benar membunuh kesenangan. Orang suka variasi dan spontanitas. Tentu saja, Anda harus menghabiskan waktu dengan seseorang untuk memiliki hubungan yang sehat. Tapi Anda perlu sedikit lebih cerdik dari itu. Anda harus mengerjakan segala sesuatu bersama-sama karena Anda ingin, bukan karena harus. Begitu Anda mulai mendikte, kamu harus lakukan ini itu. Sesuatu timbul di dalam diri orang lain yang menjawab, "Saya tidak mau." Dan Tuhan adalah pribadi. Ia tidak suka Anda datang kepada Dia karena terpaksa. Tuhan mengatakan, "Kembalilah menonton televisi. Saya lebih suka kau melakukan itu daripada menghabiskan 1 jam mengomel dan mengeluh kepadaku." Sama seperti siapapun, Allah lebih suka Anda menghabiskan waktu dengan Dia karena Anda menginginkannya. Perlu waktu untuk membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Saya bertemu orang-orang kemanapun saya pergi yang telah memperoleh manfaat dari pelayanan saya dalam satu dan lain cara. Mereka menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan melalui saya. Jadi mereka mencoba menjadi teman baik saya dalam 10 menit. Mereka mau saya mencurahkan isi hati saya dan mengatakan kepada mereka apa kebutuhan saya supaya mereka dapat berdoa untuk saya. Ini kelihatannya rohani, tapi biasanya mereka hanya ingin mengetahui urusan pribadi saya. Saya tidak bisa menjadi intim dengan saya dan menjadi sahabat saya hanya dalam waktu 10 menit. Persahabatan sejati tidak bekerja dengan cara itu. Persahabatan sejati tidak bisa didikte atau dituntut. Hubungan yang intim harus dikembangkan seiring waktu, entah dengan Tuhan atau dengan siapapun lainnya. Tuhan itu tidak terduga. Jangan mencoba membangun hubungan Anda dengan Tuhan terlalu radikal. Berapa orang berpikir mereka memerlukan sambaran petir dari sorga untuk mengeriting rambut mereka pada pagi hari. Jika Anda meminta itu kepada Tuhan hari ini, apa yang akan Anda perlukan untuk merasakan kasih-Nya besok? Jika Allah tidak melakukan sesuatu yang lebih besar dan lebih baik, Anda mulai bertanya-tanya, "Apa yang terjadi, Tuhan? Kemarin kau menyambar saya, tapi hari ini saya tidak merasakan apapun. Mengapa kau tidak mengasihi saya lagi?" Ia harus melompat melewati sampai baru setiap hari.
hanya untuk membuat Anda tetap puas. Ini adalah hal terburuk yang bisa terjadi pada Anda. Bukannya semakin dewasa dalam keintiman dengan Dia, Anda malah menjadi kecanduan pengalaman spektakuler. Allah tidak akan melakukan itu. Tuhan senang menggunakan cara-cara yang tak terduga untuk menyingkapkan dirinya. Yesus bisa saja bermanifestasi dengan cara yang jauh lebih gemilang ketika Ia datang ke bumi. Ia bisa saja mengendarai komet dan mendarat di puncak bait suci pada tengah malam. Gempa bumi bisa saja mengguncang semua orang di Yerusalem sampai turun dari tempat tidur untuk melihat kedatangan terang dunia yang spektakuler. Tapi sebaliknya, raja segala raja malah tiba di kandang yang hina. Palungan tempat makan binatang menjadi tempat tidur pertamanya. Para malaikat tidak menyanyikan pengumuman kelahiran surgawi mereka untuk keluarga raja di istana. Mereka menyanyi untuk beberapa gembala di padang rumput di luar kota. Yesus bahkan menggambarkan dirinya lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat 29. Tuhan tidak spektakuler. Seandainya saya yang dibangkitkan, saya pastinya tidak akan menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena dan sekelompok murid yang hina. Tidak mungkin. Saya pasti akan langsung pergi ke rumah Pontius Pilatus dan menggoncang kaki tempat tidurnya, bertanya, "Apakah tanganmu sudah bersih?" Saya pasti sudah mendatangi para serdadu yang telah menutup mata, meludahi, memukuli, dan mengejek saya sambil menuntut, "Bernubuatlah jika kau memang Kristus." Berjalan menembus tembok barak mereka, saya berkata, "Hei Bung, kalian mau aku mengatakan sesuatu sekarang? Yang terutama di antara semua, saya akan melayang-layang di atas Yerusalem supaya semua orang yang sudah melihat saya disalib bisa melihat saya dibangkitkan dari kematian." Ada ratusan ribu orang di kota untuk perayaan Paskah. Mereka pasti akan tersungkur dan menyembah. Oh tidak, Yesus tidak melakukan itu. Bahkan Alkitab dengan jelas berkata bahwa Ia tidak pernah menampakkan diri secara jasmani sesudah kebangkitan kepada siapapun yang belum percaya kepadanya. Begitulah cara Tuhan. Tuhan menyukai iman. Ia ingin Anda meresponi Dia dengan iman. Tentu saja Allah bisa berbicara dengan Anda dengan suara yang bisa didengar. Ia hanya memilih untuk tidak terlalu sering melakukannya, karena Ia lebih suka ketika Anda mendengarkan dan meresponi suaranya yang lembut dan halus. Tuhan bisa meminta seekor burung untuk bertengger di bahu Anda dan menceritakan kepada Anda semua yang perlu Anda ketahui. Ia bisa dengan mudah memerintahkan semua anjing yang lewat untuk bergonggong, "Tuhan mengasihimu." Ia bahkan bisa mengejar arah untuk hari Anda dengan menggunakan awan. Tapi itu bukan sifatnya. Hubungan di luar kamar. Anda tidak perlu berada dalam keadaan emosional yang meninggi untuk berdoa. Jika Anda merasa harus menangis, meraung, dan mencucurkan air mata setiap Anda berbicara dengan Tuhan, maka Anda seperti pasangan yang ingin menjalani hidup pada tingkat keintiman bercinta dengan pasangan Anda setiap saat di setiap hari. Ini adalah harapan yang tidak realistis. Hidup tidaklah demikian, bukan seperti itu cara hubungan berlangsung. Itu memang bagian yang penting, tapi hanya sebagian kecil dari keseluruhan. Saya pernah mendengar seorang psikolog berbicara tentang topik hubungan yang sehat. Apa yang ia sampaikan benar-benar memberkati saya. Saat itu saya diundang sebagai salah seorang pembicara selama konferensi tingkat negara bagian untuk penanganan kehamilan. Meskipun saya tidak lagi menjadi anggota dewan, untuk satu periode waktu saya membantu mengorganisir, memulai, dan mendirikan pusat kehamilan Colorado Springs. Pusat ini benar-benar berkembang dan menimbulkan pengaruh positif pada komunitas kami.
Si pembicara menyampaikan mengapa orang sekarang ini sukar mempertahankan hubungan pernikahan. Ia menggambarkan 10 tahap berbeda dari ikatan antara suami dan istri yang masing-masing memiliki tujuan. Tahap-tahap itu mencakup belajar berbicara pada tingkat yang berbeda, sambil berpegangan tangan, mendengarkan, berpelukan, dan sebagainya. Setiap tahap membangun hubungan yang lebih mendalam di dalam keintiman ke arah puncak. Tingkat tertinggi hubungan fisik pernikahan, karena seks selama ini begitu dipromosikan di dalam masyarakat sekarang. Orang cenderung melangkahi tahap-tahap penting yang lain ini dengan berpikir bahwa keintiman hanyalah tentang persetubuhan. Mereka tidak sadar bahwa kita tidak bisa benar-benar berhubungan seks di setiap hari sepanjang hari. Jadi banyak pernikahan putus seiring berjalannya waktu karena kedua pasangan tidak menjalani tingkat-tingkatan ikatan lain ini untuk keintiman di dalam hubungan. Pernikahan tidak bisa bertahan jika seks merupakan satu-satunya yang menyatukan. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai mempelai Kristus, ada masa-masa keintiman khusus, dan puji Tuhan untuk itu. Tapi Anda tidak bisa membatasi seluruh hubungan Anda pada kamar tidur kerajaan. Saya sendiri memiliki berbagai pengalaman supernatural yang luar biasa dengan Tuhan, tapi saya jarang membicarakannya di muka umum. Saya pernah terperangkap dalam roh dan pergi ke suatu tempat untuk waktu yang lama. Tuhan sudah melakukan beberapa hal yang benar-benar menakjubkan di hidup saya. Namun jika saya membagikan tentang ini lebih banyak lagi, orang-orang akan berusaha menjadikannya doktrin. Hal-hal ini terjadi terpisah bertahun-tahun. Sebenarnya ini mungkin lebih dari satu dasawarsa sejak saya mengalami salah satu pengalaman supernatural yang luar biasa itu. Nah, Andrew, memalukan sekali hubunganmu dengan Tuhan telah menjadi begitu dingin. Dingin? Sama sekali tidak. Hubungan saya dengan Tuhan lebih dalam dan lebih intim dibandingkan sebelumnya. Saya masih hijau dan sedang bertumbuh. Anda harus benar-benar belajar bagaimana menikmati Tuhan. Jangan kehilangan. Baru-baru ini saya menghabiskan seluruh akhir pekan di rumah, yang jarang saya lakukan. Sepanjang waktu saya berada di seputar properti kami sambil memuji Tuhan untuk setiap jenis bunga yang sudah Ia berikan berkati bagi kami. Bunga-bunga itu indah dan saya mengatakan demikian kepada Dia. Tuhan senang dengan itu. Saya juga berterima kasih kepada Dia atas cuaca bagus yang kami alami. Cuacanya sangat bagus. Alasan mengapa itu merupakan berkat yang luar biasa bagi saya adalah karena kebakaran hutan pernah memaksa kami keluar dari rumah kami di lereng gunung pada musim panas yang lalu. Meskipun kami menghabiskan 2,5 minggu dievakuasi dari rumah kami, Tuhan memastikan kebakaran tersebut berhenti 1 mil jauhnya. Karena itu di seberang punggung bukit, pemandangan saya bahkan tidak terpengaruh. Puji Tuhan. Anda hanya perlu belajar bagaimana bersekutu dengan Tuhan di tengah kehidupan sehari-hari. Apakah Anda tahu bagaimana menghargai Dia dalam perkara-perkara kecil? Apakah Anda selalu berusaha melakukan sesuatu yang menggoncang bumi atau monumental untuk membangun keintiman Anda dengan Dia? Anda tidak bisa mempertahankan hubungan Anda dengan cara itu. Adam dan Hawa berjalan dalam kesejukan taman bersama Tuhan. Saya yakin percakapan mereka seperti ini. Bapa, saya melihat bunga hari ini yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Kau melakukan pekerjaan yang besar. Itulah doa. Itulah persekutuan dengan Tuhan. Jangan kehilangan siapa Tuhan dengan menjadikan hubungan Anda dengan Dia terlalu intens. Bab 6. Memohon dari Tuhan.
Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Meskipun Matius 6 ayat 9-13 umumnya disebut doa Bapa kami, Lukas 11 ayat 2-4 memberikannya lagi dalam bentuk singkat. Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu di ayat 5-8, Yesus membagikan sebuah perumpamaan yang umumnya dipakai untuk mengajarkan doa. Namun apa yang paling sering diajarkan berlawanan dengan apa yang dimaksudkan Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang ada di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya." Perikop tersebut umumnya diajarkan bahwa Tuhan sama seperti sahabat ini. Anda harus datang kepada Dia ketika Anda memiliki kebutuhan, tapi ketika Anda pertama kali meminta agar kebutuhan Anda dipenuhi, Ia mungkin menjawab tidak atau "aku tidak siap." Jadi Anda harus terus mengejar Tuhan, mendesak Dia, dan terus mendoakan permintaan Anda berulang-ulang sampai Anda membuat Dia memberi kepada Anda apa yang Anda butuhkan. Terkadang ini disebut meminta dengan sungguh-sungguh dalam doa. Pada dasarnya Anda harus memborbardir pintu sorga sampai terbuka. Satu variasi lain dari ide yang sama ini mengajarkan Tuhan tidak mau menjawab doa Anda yang dilakukan sendirian. Anda perlu melibatkan orang lain. Dengan memborbardir sorga untuk kebangunan rohani dalam doa bersama dengan 100 juta orang lain, Tuhan akhirnya akan dipaksa untuk melepaskan dan menjawab. Meskipun banyak orang Kristen sebenarnya percaya akan hal ini, tapi bukan ini sebenarnya yang dimaksud oleh perumpamaan tersebut. Kontras bukan perbandingan. Yesus sebenarnya sedang membuat kontras, bukan perbandingan lurus. Apakah Anda mempunyai seorang sahabat seperti itu? Jika Anda pergi ke rumah mereka pada tengah malam mencari pertolongan untuk satu kebutuhan yang mendesak, apakah mereka akan menolak Anda hanya karena keadaannya tidak nyaman? Apakah mereka akan menjawab Anda lewat jendela, "Aku sudah di tempat tidur, istri dan anak-anakku sudah tidur. Pergilah, jangan ganggu kami"? Sahabat tidak akan seperti itu. Sahabat tidak memperlakukan satu sama lain tanpa perasaan seperti itu. Seorang kenalan mungkin demikian, tapi tidak seorang sahabat. Tuhan memakai contoh fisik ini untuk memperlihatkan bahwa jika seorang sahabat akan memperlakukan Anda lebih baik daripada ini, mengapa Anda pikir Tuhan harus dipaksa, diminta, dan dimohon untuk memenuhi kebutuhan Anda? Mengapa Bapa Surgawi yang telah mengirim anaknya untuk menanggung dosa Anda dan yang mengasihi Anda tanpa batas lebih daripada siapapun bisa memperlakukan Anda lebih buruk daripada manusia yang egois? Anda tidak akan mengharapkan seseorang memperlakukan Anda seburuk itu, meskipun orang ini tidak akan memberikannya kepada Anda hanya karena ia sahabat Anda.
Ia akan melakukannya hanya untuk membuat Anda tidak mengganggunya di larut malam itu. Anda memiliki iman yang lebih besar kepada orang yang memperlakukan Anda dengan lebih baik dibandingkan iman Anda kepada Tuhan yang melakukan hal yang sama. Seluruh maksud perumpamaan itu adalah bahwa Tuhan tidak akan memperlakukan Anda sedemikian buruk. Itu adalah kontras. Saya memakai logika ini sepanjang waktu. Don Crow dan saya melayani seorang pria yang sedang sekarat hampir setiap hari selama berapa bulan. Orang ini sulit untuk percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan dia. Istrinya yang penuh kasih terus berdoa dan menangisinya. Akhirnya suatu hari saya hanya bertanya, "Apa menurutmu jika istrimu memiliki kemampuan untuk menyembuhkanmu, ia akan menahannya hanya karena kau tidak membaca Alkitabmu, atau kau bukan orang yang seperti seharusnya? Apa menurutmu ada sesuatu di dalam hidupmu yang belum kau kerjakan dengan benar, sehingga akan menyebabkan dia membiarkan kau mati saja?" Dengan tersinggung ia menjawab, "Tidak mungkin. Ia akan melakukan apa aja, bahkan mati untuk saya jika ia bisa." Dan kau pikir Tuhan yang Maha Kuasa kurang mengasihimu dibandingkan istrimu? Sahabat ini memiliki iman yang lebih besar daripada kasih pasangannya, daripada kasih Tuhan. Itulah sikap yang ditentang Yesus sendiri melalui perumpamaan ini. Menghina Tuhan. Tuhan tidak seperti sahabat ini yang harus didesak. Kau perlu memegang Tuhan dan tidak melepaskannya sampai ia memberikan apa yang kau minta. Tidak, itu bertentangan dengan karakter Tuhan. Itu adalah penghinaan terhadap Dia. Namun sikap ini sendiri diajarkan dan dipraktekkan secara luas sebagai doa. Kau harus mengejar Tuhan dan membuat Dia melakukannya. Anda tidak akan membuat Tuhan melakukan apapun jika Tuhan belum menyediakan kebutuhan Anda melalui kasih karunia. Iman Anda tidak bisa membuat Dia melakukannya. Berlawanan dengan kepercayaan yang populer, iman tidak menggerakkan Tuhan. Bukan Tuhan yang macet, Tuhan juga tidak perlu digerakkan. Tuhan sudah melakukan segalanya. Tuhan tidak pernah terkejut karena Ia sudah menetapkan penyediaan lama sebelum Anda memiliki kebutuhan. Ia tidak perlu pergi keluar dan melakukan sesuatu untuk memberi Anda jawaban, karena Ia sudah mengerjakan bagiannya. Anda tidak perlu mengemis dan memohon. Tuhan sudah melakukannya. Ia tidak berada di sorga sana dengan berpangku tangan menuntut, "Memohonlah lebih kuat. Kau belum sungguh-sungguh. Begitu kau sudah cukup menderita, maka aku akan menjawab." Mungkin itu mungkin persepsi Anda, tapi Tuhan tidak model itu. Ia sedang berusaha menyampaikan berkat-Nya untuk Anda. Jika Tuhan tidak membutuhkan kerjasama kita untuk melihat kuasa-Nya bermanifestasi, tidak akan ada penyakit di bumi saat ini. Tidak seorang pun akan memakai kacamata, menderita alergi, atau bahkan terkena pilek. Tuhan begitu rela memenuhi semua kebutuhan kita sehingga Ia sudah melakukannya. Ia berusaha memberikan kesembuhannya kepada Anda. Ia berusaha memberkati setiap kita. Tuhan menginginkan kebangunan rohani lebih daripada Anda menginginkannya. Anda tidak perlu memohon kepada Dia untuk mencurahkan kuasa-Nya. Cara kita telah diajarkan untuk memohon dalam doa benar-benar salah. Mari kita mendoakan kebangunan rohani. Kita perlu meminta Tuhan untuk mencurahkan roh-Nya. Sadarkah Anda apa yang sebenarnya sedang Anda katakan? Itu menyiratkan bahwa Tuhan bertanggung jawab untuk kondisi gereja yang mati. Jika Ia mau, Ia bisa saja mencurahkan roh-Nya dan mujizat-Nya akan mulai terjadi. Orang akan dihidupkan kembali, gereja akan penuh, pemerintah akan membaik, dan siklus penghancuran akan dibalik.
Satu-satunya yang perlu Tuhan lakukan hanyalah mengangkat jari kelingkingnya. Salah. Tidak marah-marah. Tuhan tidak menahan apapun. Ia tidak mengatakan, "Aku tidak akan memberkati Amerika karena kau belum melakukan apa yang aku inginkan. Kau menyingkirkan doa dari sekolah-sekolah dan 10 perintah Allah dari gedung-gedung pemerintah. Lihat apakah aku akan bertindak." Tuhan tidak seperti itu. Ia melakukan segala sesuatu yang bisa ia lakukan untuk memberkati negara itu. Ini bukan masalah memohon Dia agar menjadi termotivasi. Ia sudah termotivasi, tapi kitalah harus berdoa dan memohon kemurahan-Nya. Salah, Yesus mengasihi kita dan Ia tidak perlu marah-marah. Saya dulu biasa berkhotbah. Jika Tuhan tidak menghukum Amerika, Ia terpaksa harus minta maaf kepada Sodom dan Gomora. Sekarang dengan berani saya menyatakan, jika Tuhan menghukum Amerika, maka Ia terpaksa meminta maaf kepada Yesus. Penghancuran Sodom dan Gomora terjadi sebelum salib, tapi sejak itu Kristus sudah menebus dosa. Ada perbedaan besar antara saat itu dan sekarang. Tuhan tidak siap untuk menghukum bangsa ini. Karena Tuhan tidak akan menghukum kita, apakah itu berarti kita aman, terjamin, dan bebas dari masalah? Tidak. Kita menghancurkan diri kita sendiri dengan memberi tempat kepada iblis. Jika Amerika tidak berbalik dari berjalan di arah yang salah ini, akan ada yang jauh lebih buruk di depan. Namun bukan Tuhan yang menyebabkan tragedi mengguncang kita atau menahan rohnya. Kita sudah memungkiri Dia. Ya, kita harus bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kita yang merusak diri sendiri. Tapi kita tidak perlu memohon kepada Tuhan untuk mencurahkan rohnya sekali lagi. Apakah Anda bisa melihat perbedaannya?